Halo guys, selamat datang di channel Bengkel Movie. Kali ini aku membuat review film yang berjudul tentang The Street of Rowan Innes. Oke guys, sebelum masuk ke alur ceritanya, aku saranin subscribe channel aku, share dan komen sebanyak-banyaknya. Dukung channel aku agar berkembang guys. Oke guys, tanpa lama-lama lagi kita langsung ke intronya guys. Check it out. Di jurang, seekor singa laut sedang mengupas kulitnya. Di dalamnya adalah seorang gadis sangat cantik. Rambutnya panjang dan berwarna hitam. Dia perlahan pisahkan jari-jari yang saling menempel. Dia melepaskan kulit singa laut. Lalu luruskan kakinya. Hal ini terlihat oleh seorang lelaki muda bernama Ramos. Dia pelan-pelan merangkak ke jurang. Lalu mengambil kulit singa laut itu. Gadis cantik itu melihatnya. Tidak merasa takut. Ramos membawa gadis itu ke perahu nelayannya. Penduduk di pulau sangat terkejut ketika melihat Ramos pulang dengan seorang gadis cantik. Gadis cantik itu bernama Luna. Dia bisa berbahasa Scotland. Setiap hari, dia berdiri di pantai untuk melihat singa laut. Tidak lama setelahnya, Luna hamil. Dia menyuruh Ramos membuat sebuah buayan. Buayan itu harus dibuat dari kayu pembuatan perahu. Dan bisa mengapung di permukaan air. Luna meletakkan bayi di buayan. Lalu menaruhnya ke permukaan laut. Suara ombak seperti suara lagu pengantar tidur. Luna dan Ramos sangat senang tinggal bersama. Mereka telah membesarkan beberapa anak. Pada suatu hari, anak tunggal tanya Luna, kenapa ayahnya bersembunyi kulit singa laut di atap rumah? Luna terburu-buru pulang rumah. Pada siang hari itu, Ramos berdayung ke rumah. Dia melihat seekor singa laut mengikutinya. Tidak meninggalkannya. Ramos merasa akrab banget. Sampai singa laut itu tinggalkan. Dia baru menyadari sesuatu. Dia buru-buru berdayung ke rumah. Dia lihat anak tunggalnya sedang memeluk anak bungsu. Istrinya hilang. Ternyata singa laut itu telah menemukan kulitnya. Ia harus kembali ke laut. Sejak saat itu, penduduk di Pulau Rowan tidak menangkap dan membunuh singa laut lagi. Anak-anak Luna masih tinggal di Pulau Rowan. Tidak tahu telah mengalami berapa generasi. Hari itu, Jimmy terbaring di buayan pusaka. Ayah Jimmy mau meninggalkan Pulau Rowan. Seekor singa laut telah perhatian dengan kepindahan rumahnya. Sekawan burung tiba-tiba menyerang mereka. Buayan Jimmy jatuh ke laut. Bayi ini berbaring dalam buayan di pantai. Lalu buayan itu terhanyut ke laut. Orang tuanya sedang pindah rumah dengan sibuk. Sampai mereka menyadari, buayan itu telah terhanyut terlalu jauh. Ayah Jimmy naik perahu mengejarnya. Namun sepertinya ada sesuatu sedang mendorong buayan itu. Lebih cepat daripada perahu. Sekarang, langit tertutup oleh awan gelap. Angin besar datang secara cepat. Mulai hujan keras. Buayan Jimmy hilang secara misteri. Ayah Jimmy dengan anak perempuannya pindah ke tempat lain. 2 tahun berlalu dengan cepat. Kakak Jimmy naik perahu ke pulau yang ayah dan kakek neneknya tinggal. Pulau ini di seberang Pulau Rowan yang mereka tinggal dulu. Pada malam hari itu, Sophie melihat sinar di Pulau Rowan. Setelah mereka pindah rumah, di Pulau Rowan tidak ada orang tinggal lagi, hanya ada singa laut saja. Gimana bisa ada sinar? Hari selanjutnya, Sophie mengikuti ayah dan kakaknya ke laut untuk memancing. Sophie bermain sendiri di Pulau Rowan. Dia masuk ke rumah yang dia pernah tinggal. Dia melihat kayu bakar masih menyala. Di atas meja ada batu beku. Dia pergi ke pantai. Dia melihat jejak anak. Sekarang, kakek jemputkannya. Dia berbicara dengan sepupunya semua yang dia menemukan. Sepupunya tidak percaya. Hari selanjutnya, sepupunya sembunyi-sembunyi membawa Sophie ke Pulau Rowan. Dia lihat seekor singa laut sedang menatapinya dari jauh. Dia pergi ke lereng gunung yang penuh dengan bunga liar. Di lereng gunung itu ada anak lelaki telanjang. Inilah adiknya yang telah hilang beberapa tahun. Jimmy.
Jimmy, akhirnya aku telah menemukanmu. Jimmy, kembali aku di sini. Sophie bilang dengan sepupunya bahwa dia telah melihat adiknya. Tapi dia bilang Sophie hanya bermimpi saja. Dia juga menyuruh Sophie jangan berbicara dengan kakek bahwa mereka telah pergi ke Pulau Rowan. Pada suatu hari yang berawan gelap, kakek dan sepupu ke laut untuk memancing. Sophie lupa memberikannya kue. Jadi dia telah naik perahu kecil untuk mencari mereka. Perahu itu bisa meninggalkan dermaga sendiri. Tali perahu rusak. Seekor singa laut muncul di depan matanya. Setelah itu, banyak singa laut muncul. Dalam kabut tebal, singa laut telah melihat perahu Sophie. Tidak lama, dia telah datang ke Pulau Rowan. Melalui lereng gunung, dia melihat rumah lamanya sedang berasap. Anak lelaki ini sedang minum teh dengan singa laut. Sejak kecil, dia terhanyut ke laut, lalu dibesarkan oleh singa laut. Anak lelaki melihat seorang gadis sedang menatapnya dari jendela. Dia sangat takut, lalu melari ke laut. Sophie telah berteriak nama Jimmy. Tapi Jimmy masuk buayan lalu meninggalkan. Ekor singa laut juga mengikutinya. Jimmy adalah adik Sophie yang telah hilang beberapa tahun. Pada malam hari, Sophie berteriak singa laut di pantai. Aku tahu kamu sedang di sini. Aku juga tahu kamu bisa memaham yang aku bicara. Tolong biarkannya pulang. Bisa dengarkan, dia hanya anak kecil saja. Dia harus tinggal bersama keluarga. Aku tahu kamu selalu pedulinya, tapi dia harus tinggal dengan manusia. Aku rindu dia banget, kakek dan nenek juga rindunya. Semua orang terlalu rindu dia. Kalau kami kesini lagi, boleh kamu biarkan dia pulang? Atau kamu mau kami kembali ke Pulau Rowan? Sekarang, kakek telah berjumpa dengan Sophie. Sophie berbicara dengan kakeknya bahwa dia telah bertemu Jimmy. Kakeknya tidak percaya. Hari selanjutnya, Sophie bilang dengan sepupunya bahwa dia mau tinggal di rumah tua. Sepupunya juga mau kembali ke Pulau Rowan. Jadi mereka telah pergi ke pulau untuk membersihkan rumahnya. Mereka membawa furnitur keluar, mengatap rumah dengan jerami. Mereka juga mengecat dinding di luar dengan warna putih. Di dalam rumah juga diwarnai putih. Rumah tua penuh energi lagi. Setelah pulang rumah, Sophie bilang dengan neneknya bahwa dia telah bertemu dengan Jimmy di Pulau Rowan. Neneknya tidak berbicara apapun. Dia segera berkemas hal-hal di rumah. Pindah ke Pulau Rowan pada malam itu. Lihat rumah tua masih baru banget. Nenek kakeknya sangat terkejut. Pada malam hari, hujan keras di luar. Saat ini, singa laut muncul. Mereka keluar, melihat Jimmy duduk dalam buayan di pantai. Dia baru melihat kakaknya. Telah buru-buru mendorong buayannya ke laut untuk melari. Tiba-tiba, sekawan singa laut menuju ke pantai dan mendorong Jimmy ke sana. Jimmy dikejar oleh singa laut jadi harus mundur terus. Seekor singa laut mendorong buayannya ke pantai. Setelah itu, kawan singa laut kembali ke laut. Jimmy mendatang ke neneknya. Di depan perapian yang hangat, Jimmy tidur di dalam tangan kakaknya. Dia tidak akan lapar dan haus lagi. Singa laut berdiri di lereng gunung, menunggu generasi lanjut di Pulau Rowan.